Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herawati dengan NIM 18620500055 dari Prodi PG PAUD Reguler Plus Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini merupakan tugas pengganti UTS pada mata kuliah Profesi Keguruan di bawah bimbingan dosen pengampu Ibu Lukrandari Jawati, MSI. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang profesi keguruan dalam mengembangkan siswa. Pengertian profesi keguruan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ciri-ciri profesi keguruan. 1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, jabatan menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiga, jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama. Yang keempat, jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Yang kelima, jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam, jabatan yang menentukan baku atau standarnya sendiri. Yang ketujuh, jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang kedelapan, jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Ruang lingkup profesi keguruan. Menurut Johnson tahun 1980, ruang lingkup kerja guru mencakup aspek standar umum sebagai berikut. 1. Kemampuan profesional yang mencakup penguasaan materi pelajaran, penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, penguasaan proses-proses pendidikan, keguruan, dan pembelajaran. Kedua, kemampuan sosial. Yang ketiga, kemampuan personal atau pribadi yang mencakup penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugas sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya, pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seharusnya dianut oleh seorang guru. Profesi keguruan dalam mengembangkan siswa. Yang pertama adalah memahami siswa sebagai dasar pembelajaran yang meliputi perkembangan anak, perkembangan kognitif dan kesiapan belajar, perkembangan pribadi dan sosial. Kedua, pengembangan rancangan pembelajaran. Di antaranya adalah hakikat proses pembelajaran. Proses pembelajaran sebagai proses implikasi kurikulum yang menurut peran guru untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan program-program pembelajaran dalam satu tindakan yang akurat dan aktual. Prosedur pengembangan rancangan pembelajaran. Kegiatan dalam menyusun rancangan pembelajaran mencakup 1. Analisis kurikulum. Yang kedua, menyiapkan tujuan instruksional. Yang ketiga, rancangan kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, perencanaan evaluasi. Pelaksanaan pembelajaran dan manajemen kelas. Proses pembelajaran adalah proses membantu siswa belajar yang ditandai dengan perubahan perilaku, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Ketercapaian tujuan pembelajaran dapat dikatakan sebagai dampak dari proses pembelajaran. Dampak pembelajaran dibedakan dalam dua bagian. Yang pertama adalah dampak instruksional atau langsung, adalah dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembelajaran yang telah diprogramkan semula. Yang kedua adalah dampak pengiring atau tidak langsung, muncul sebagai pengaruh dari atau terjadi dari pengalaman lingkungan belajar. Seorang guru yang profesional harus mengetahui permasalahan yang terjadi serta mampu memecahkan masalah tersebut. Kelas yang baik ditandai dengan interaksi yang baik. Interaksi yang baik tergantung pada pendekatan yang guru lakukan sebagai bagian dari pengelolaan kelas yang efektif. Mengembangkan kreativitas siswa dalam pembelajaran. Menurut Jeff DeGraff dan Catherine, mengelompokkan kreativitas sebagai berikut. 1.
imajinatif atau imagine, mementingkan pencapaian tujuan, inovasi, dan pertumbuhan karakter. Generalis, senang bereksplorasi, menyukai perubahan, dan menyukai keragaman. Yang kedua adalah penanaman modal atau invest, mementingkan kecepatan dan keuntungan karakter, berorientasi pada kinerja, mengandalkan daya pikir, disiplin, dan mempunyai tantangan. Yang ketiga adalah pembaharu atau improve, mementingkan kualitas dan optimalisme, karakter sistematik, menyukai teknik, praktis, dan memiliki perhatian terhadap proses. Yang keempat adalah penggagas atau incubate, mementingkan peran minat dan kelapangan ide-ide, karakter, menyukai curah ide, berorientasi pada kekuatan komunikasi, bersifat komunikatif, dan menyukai belajar. Kesimpulannya adalah profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian, menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Profesi keguruan merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan. Selain itu, seorang guru harus benar-benar profesional dalam menjalankan pekerjaannya, karena tugas seorang guru adalah melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Untuk melayani masyarakat secara optimal, seorang guru harus menguasai kemampuan dasar guru, tugas pokok guru, serta harus memahami kode etik guru. Demikianlah pemaparan dari saya tentang materi keguruan dalam menggambarkan siswa. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.